melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Sulin mencoba melarikan diri membawa monster Dewa Void ke kehampaan. Namun dengan perintah Xiaoyan, tahanan roh mengambil tindakan untuk memblokir pelariannya menggunakan formasi blokade. Selanjutnya Xiaoyan menembakkan tombak bencana yang mengandung guntur Hao Tianli. Itu menembus tubuh monster Void Taisu yang tampak terbuat dari logam. Pada saat yang sama, Xiao Yueli juga menyerbu masuk setelah monster Void Taisu terhentikan. Cahaya hitam dari sabit kematian menyapu, dan dua sosok bergegas keluar setelah beberapa saat. Satu melarikan diri, sementara satu lainnya mengejar. "Kamu tadi sangat sombong. Mengapa sekarang kamu ingin melarikan diri?" Xiao Yueli mendengus dingin. Sabit kematian di tangannya diayunkan, dan itu berputar-putar menuju Sulin di depannya. "Kamu sedang mencari kematian. Bala bantuan Taisuku akan segera tiba. Jika kamu tidak dapat membunuhku, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Sulin berteriak marah sembari menghindar. Namun saat berikutnya dia bisa merasakan gelombang panas menyapu belakangnya. "Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menunggu bala bantuan." Suara acuh tak acuh ini milik Xiaoyan. Adegan ini sontak saja membuat pupil mata Sulin langsung menyusut. Beberapa saat yang lalu, Xiaoyan jelas-jelas masih berdiri di kejauhan. Namun sekarang dia sudah muncul di belakangnya dalam waktu yang sangat singkat. "Bagaimana ini mungkin?" Sulin berkata dengan tak percaya. Kecepatan yang dimiliki Xiaoyan tampaknya melampaui imajinasinya. Dia awalnya berpikir tidak masalah untuk melarikan diri dari cengkraman Xiao Yueli. Justru akan dikejutkan oleh kemunculan Xiaoyan. Apa yang tidak dia ketahui adalah guntur ekstrim di bawah kaki Xiaoyan dapat membantunya berteleportasi. Lebih tepatnya adalah membuat gerakan dalam satu kedipan sampai jarak tertentu. Meskipun ada gelombang panas di belakangnya, Sulin juga merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya. Sulin tidak berani lalai sedikit saat merasakan krisis kematian mendekat. Segera dia mengaktifkan domain ruang kehampaannya lagi. Mengubah arah. Angin kencang menderu masuk dan ruang di sekitarnya langsung terdistorsi. Hanya saja meskipun Sulin mengaktifkan domain ruang tepat waktu, tinju yang terbungkus api dan guntur emas itu masih masuk mengenai dadanya. Suara teredam yang disertai dengan retakan tulang terdengar. Dalam tembakan ke belakang, Sulin memuntahkan seteguk darah besar dan matanya tiba-tiba menonjol keluar. Dia terkena tinju Xiaoyan. Akan sulit baginya yang kekuatan fisiknya lebih lemah untuk menolak. Dengan pukulan ini, tulang dan organ dalamnya langsung hancur. Cedera serius seperti itu hampir membuat Sulin kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Untungnya dengan ruang domain miliknya, hal ini membuat penglihatan Xiaoyan tidak bisa menentukan lokasinya. Jadi dia bisa memanfaatkan waktu singkat ini untuk memulihkan diri. Namun Xiaoyan dan Xiao Yueli tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Keduanya bergerak di kedua sisi. Xiao Yueli menggunakan pedang pemotong jiwa untuk menebas ruang sekitarnya sebanyak mungkin secara acak. Xiaoyan sebaliknya, terus membuat gerakan dengan kecepatan yang sangat cepat, sampai dia menemukan arah sebenarnya dari Sulin. Melalui kekuatan jiwa di tingkat domainnya, dia bisa merasakan aura Sulin yang sebenarnya. Hanya saja di mata Xiaoyan ruang kehampaan itu tampak rusak dan terus berputar. Dia bahkan tidak bisa membedakan mana yang kiri dan mana yang kanan. Untuk sementara Xiaoyan benar-benar kesulitan menemukan lokasi persis Sulin. Setiap kali Xiaoyan kehilangan auranya, langkah guntur ekstrim di bawah kakinya ditampilkan hingga batasnya, dan mengandalkan aura yang dia rasakan untuk sedekat mungkin. Tubuh asli Sulin juga terus-menerus mengubah posisinya untuk menghindari Xiaoyan. Dia tahu bahwa saat ini dia berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Xiaoyan dan Xiao Yueli sama-sama cukup kuat untuk bersaing dengannya. Terlebih lagi keduanya bergabung bersama, dan dia pasti kalah jika melanjutkan pertarungan. Satu-satunya solusi Sulin sekarang adalah menunda waktu sebanyak mungkin sampai bala bantuan tiba. Namun sayangnya suara yang tidak dia ingin dengar tiba-tiba muncul di belakangnya. "Aku menemukanmu," ucap Xiaoyan. Meskipun sekarang sebagian besar cederanya telah pulih, Sulin masih mengalami luka dalam. Mengubah posisi, Sulin buru-buru mengambil tindakan. "Yao Beng." Xiaoyan dan Sulin menggunakan sarana secara bersamaan. Itu adalah sesuatu yang sudah disiapkan keduanya. Cahaya putih meledak di mata Xiaoyan. Sulin tidak bereaksi, tapi dia sudah menggunakan teknik pengubah posisi. Sangat disayangkan Xiaoyan sendiri belum menembus keabadian dewa, sehingga kekuatan aturan dari jantung api tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi meskipun dia menggunakan Yao Beng,
dia tidak dapat mengendalikan Sulin terlalu lama. Ketika Sulin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, ekspresi ngeri di matanya menjadi semakin kuat. Kenapa dia punya banyak sekali sarana? Sarana-sarana ini tidak seperti yang bisa dimiliki Genshin. Sejauh yang aku tahu, klan Yuan Shan hanya mengkhususkan diri mengolah tubuh fisik. Namun orang ini sebenarnya menguasai banyak aspek, ucap Sulin. Sementara dia masih dalam keadaan linglung, perasaan dingin datang dari belakangnya. Ini sudah berakhir, ucap Xiao Yueli. Sebelum Sulin bisa bereaksi, perutnya sudah tertusuk oleh pedang. Saat berikutnya penglihatannya menjadi gelap, dan Sulin melihat mayat tanpa kepala. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuh tanpa kepala itu adalah miliknya. Sesosok cantik berdiri di belakangnya sambil memegang pedang di tangan kirinya dan sabit kematian di tangan kanannya. Mengambil jiwa. Sabit kematian Yueli juga menembus tubuhnya, dan jiwa Sulin segera ditarik keluar. Kamu bukan jiwa sensiku, pantas saja sangat bau, kata Yueli. Tidak, jangan bunuh aku. Aku adalah yang mulia Taisu. Jika aku mati, Taisu pasti akan melampiaskan amarahnya ke seluruh sensi. Dengarkan aku, selama kamu melepaskanku, aku akan... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Yueli tiba-tiba terulur dan meremas jiwanya, membuat dia menjerit kesakitan. Jangan bunuh aku. Selama kau melepaskanku, aku akan meminta Taisu untuk melepaskan ratu sensimu. Di tengah kesakitan, Sulin masih mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ratu sensi, hanya karena kamu Taisu, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang membujuk ketika kematian sudah dekat. Kalau tidak, itu hanya akan memperburuk kematianmu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia berkata dengan dingin. Setelah kekalahan Sulin, ruang rusak yang terdistorsi dengan cepat kembali normal. Dan apa yang dikatakan jiwa Sulin didengar oleh Xiaoyan. Semua orang tahu bahwa ratu telah ditangkap. Seperti yang kamu baru saja memasuki dunia sensi. Kamu pasti bukan dari sensi. Jika tidak, bagaimana kamu tidak mengetahui berita ini? Sulin sepertinya melihat perubahan suasana hati Xiaoyan. Meskipun dia telah bertindak acuh tak acuh, tapi mata Xiaoyan sedikit berubah. Ayah, cari saja jiwanya. Siapa yang tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Ucap Xiao Yueli. Bocah, semua yang aku katakan adalah benar. Jangan melacak jiwaku. Begitu kau melakukannya, aku akan langsung mati dan kamu tidak akan mendapatkan informasi apapun. Ucap Sulin. Xiao Yueli tidak terlalu peduli. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Sulin dan langsung mulai mencari jiwanya. Informasi berbintik-bintik segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yueli. Pelacakan jiwa semacam ini membuat Sulin meraung kesakitan. Tetapi tidak ada tanda-tanda kehancuran diri. Fakta bahwa dia tidak meledakkan dirinya sendiri setidaknya dapat membuktikan bahwa identitasnya seharusnya adalah yang mulia Taisu. Ucap Xiao Yueli. Dibandingkan dengan Xiaoyan, Xiao Yueli memiliki lebih banyak kontak dengan Taisu. Jadi sejak dia mengambil tindakan, dia sudah melakukan sebuah penilaian di dalam hatinya. Xiaoyan memandangi putrinya yang cerdas dengan penuh kekaguman. Namun ia tidak dapat tenang karena saat ini bahkan alis Xiao Yueli sedikit berkerut. Ayah, sepertinya ratu benar-benar ditangkap oleh Taisu. Xiao Yueli menatap Xiaoyan setelah melacak informasi dari ingatan Sulin. Xiaoyan langsung terdiam saat mendengar ini. Alam dewa kuno belum dihancurkan. Dilihat dari percakapan sebelumnya antara Tuya dan yang lainnya, bagaimana mungkin ratu bisa ditangkap oleh Taisu? Xiaoyan merasa masalah ini cukup membingungkan. Jika berita itu benar, situasinya mungkin jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Kamu sudah mengetahuinya. Sekarang lepaskan aku. Jika kamu berani membunuhku, ratu akan dieksekusi oleh yang mulia kedua. Aku adalah saudara kandungnya, dan dia sangat mencintaiku. Kamu pasti tidak bodoh. Pikirkan baik-baik pertukaran ini. Sulin masih berusaha untuk mengancam. Dia sangat tersiksa oleh pencarian jiwa yang dilakukan Yueli. Pertukarannya. Kamu bisa melupakannya. Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan bendera penekan jiwa. Sifat bendera penekan jiwa ini mirip seperti senjata Taisu yang dapat mengumpulkan jiwa-jiwa dan memurnikannya. Sedangkan untuk tubuh fisiknya, Xiaoyan menjentikkan ujung jarinya dan seberkas api langsung menyerutnya. Tidak! Sulin melihat tubuhnya berubah menjadi abu dengan matanya sendiri. Rasa sakitnya mencapai titik ekstrim. Tetapi Xiaoyan melakukan ini dengan sengaja. Dia harus membuat kelompok Taisu ini membayar hutangnya dengan darah.
Setiap Taisu yang memiliki jiwa harus disiksa, sama seperti apa yang dilakukan para jenderal Taisu terhadap orang-orang Senshi. Banyak pembudidaya atau bahkan manusia biasa yang mereka bunuh dan menggunakan jiwa mereka untuk menyempurnakan senjatanya. Karena mereka menggunakan metode bengis, maka setelah kematian orang-orang Senshi, maka Xiaoyan akan lebih kejam setelah membunuh Taisu. Xiaoyan juga mengumpulkan jiwa Taisu ke dalam bendera penakan jiwa untuk dikorbankan. Di masa depan, aku ingin bendera ini diisi dengan semua jiwa Taisu. Pada saat ini 3 bersaudara sudah ketakutan. Sejak Xiaoyan dan yang lainnya tiba di sini untuk pertama kalinya, Tuyan sebagai kakak laki-laki tertua memiliki pemikiran yang paling bisa diandalkan. Dia menyadari bahwa mereka bukan tandingannya sama sekali. Oleh karena itu dengan perhitungan yang cermat, Tuyan dengan sengaja membuat Xiaoyan menemukan keberadaan Sulin di inti bumi, sehingga memikatnya memasuki kedalaman inti bumi dan membiarkan Sulin bangun untuk melawannya. Hanya saja rencana hanyalah rencana. Meskipun itu bagus, tetapi sayangnya tidak berjalan sesuai harapannya. Aku pikir dengan teknik aturan ruang kehampaan yang dikuasai oleh Yang Mulia Sulin, dia dapat menunda serangan mereka sampai bala bantuan tiba. Namun aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dikalahkan secepat ini. Ucap Tuyan. Kakak, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuyan terlihat panik, tapi Tuyan tetap tenang. Dengan menggunakan kapal Void Taisu, kita seharusnya bisa menahannya untuk beberapa waktu. Selama kita bisa bertahan, bala bantuan akan segera datang. Lalu ada harapan untuk hidup. Tuyan berkata dengan serius. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Bintang homing diblokir oleh batasan yang kuat. Dan sekarang mereka seperti hewan yang terperangkap di dalam sangkar. 1 kapal Void Taisu telah dihancurkan oleh Sulin. Sekarang ada 4 kapal Void Taisu yang tersisa. Di bawah kendali 3 bersaudara, semuanya telah disatukan untuk membentuk lapisan perlindungan yang kokoh. Mereka hanya dapat menggunakan pertahanan ini dan melihat apakah mereka dapat menahan serangan Xiaoyan dan Xiao Yueli. Adapun para prajurit Taisu, mereka hanya dapat terus menggunakan metode menerbangkan ngengat ke dalam api, mencegah 50.000 keabadian dewa dari dunia iblis kuno sebanyak mungkin. Prajurit Taisu ini adalah tubuh yang tidak berjiwa. Jumlah mereka yang besar memang agak merepotkan. Tetapi tanpa seorang kapten, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Di sisi lain, setelah memusnahkan Sulin sepenuhnya, Xiao Yueli bergegas keluar terlebih dahulu dan langsung mencari ketiga bersaudara. Xiao Yueli mengayunkan sabit kematiannya. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berada di belakangnya mengubah tubuhnya dalam bentuk raksasa. Tinjunya yang luar biasa besar itu tampak seperti bintang jatuh ketika menabrak kapal Void Taisu. Saat tinju besar itu jatuh, perlindungan di atas kapal Void Taisu langsung hancur tanpa peringatan apapun. 3 bersaudara itu yang berada di dalamnya pun memiliki ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Guncangan hebat itu berlangsung sesaat sebelum akhirnya berhenti. Sosok besar Xiaoyan kembali ke bentuk normalnya dan memandang kapal Dewa Void di depannya. Tidak mau keluar ya? Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu masih bisa terus bersembunyi. Xiaoyan yang berdiri di udara kosong berkata dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu guntur Hao Tianle menyambar di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama awan petir hitam melayang di atas kepalanya. Xiaoyan mengangkat tangannya, guntur yang menyilaukan itu jatuh dari langit dan mendarat tepat di tangan Xiaoyan. Apa yang ditangkapnya adalah tombak bencana. Tanpa sepatah kata pun, tombak bencana yang diselimuti guntur langsung ditembakkan menuju kapal Void Taisu. Cahaya guntur melintas dan terus-menerus menembus kapal Void Taisu. Tombak bencana dan guntur Hao Tianle awalnya diintegrasikan menjadi satu, dan keduanya sangat cocok. Serangan ini dapat mengabaikan materi kapal Void Taisu yang begitu kuat. Pada saat ini terjadi ledakan berturut-turut setelah tombak bencana menyapu. Itu menembus 5 kapal Void Taisu sekaligus. Xiao Yueli langsung menyerbu ke dalamnya dengan kecepatan tercepat. Sesaat kemudian teriakan terdengar saat Xiao Yueli membawa 2 jiwa seorang jenderal. Tak lama kemudian ketiga bersaudara akhirnya melarikan diri dari kapal Dewa Void. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kapal Void Taisu bahkan tidak bisa melindungi mereka sama sekali, atau bahkan menunda waktu. Ketiga bersaudara itu menggunakan teknik rahasia mereka lagi, dan tubuh mereka menyatu. Tapi semua ini jelas sia-sia. Xiaoyan dan Xiao Yueli ingin mengambil keputusan cepat sekarang. Tidak memberi orang-orang ini kesempatan sama sekali, dan tidak terkecuali ketiga saudara itu. Kematian Sulin berdampak pada hati mereka. Mereka tahu pasti kalah. Oleh karena itu tidak ada ketegasan lagi di matanya. Mereka bahkan tidak berpikir dapat menghindari kematian.
Dengan serangan gabungan dari Xiao Yuli dan Xiao Yan, ketiga tuh bersaudara itu berakhir dengan luka serius. Kalian semua sensi, tidak peduli seberapa banyak kalian membunuh Taisu, hari ini Taisu pasti akan membayarnya 100 kali lipat. Ketika kematian sudah dekat, ketiga tuh bersaudara tahu bahwa permohonan belas kasihan apapun tidak akan ada gunanya. Ini adalah situasi kematian yang pasti. Namun pada saat ini seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit. Dan ketika seberkas cahaya itu turun, itu bahkan berhasil menembus blokade tahanan roh. Ketiga tuh bersaudara tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka yang awalnya tidak memiliki harapan seketika langsung bersinar. Hahaha, bala bantuan telah tiba. Kalian sudah selesai. Tuya tertawa terbahak-bahak. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, tawa itu tiba-tiba berhenti. Sabit kematian Xiao Yuli melintas dan memenggal kepalanya hingga terbang ke udara. Dengan kematian Tuya, tubuh Tuyan dan Tuseng langsung terpisahkan secara otomatis. Sekarang bala bantuan telah tiba. Mereka bisa saja meninggalkan Tuya dan memilih untuk melarikan diri, yang mungkin lebih menjanjikan. Tetapi tidak ada keraguan tentang kesetiaan antara ketiga bersaudara itu. Keduanya masih memilih melakukan perlawanan. Tuyan adalah yang terkuat, jadi dia meraung dan bergegas menuju Xiao Yan. Yao Beng. Saat Tuyan bergegas ke arahnya, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari kedua mata Xiao Yan. Tubuh Tuya langsung berhenti di tempatnya. Kedua matanya tampak kosong. Kemudian jiwanya memasuki kegelapan yang tak berujung. Seolah-olah dia sedang jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Di dunia luar, tubuhnya membeku seperti patung. Meskipun efek Yao Beng hanya mampu menjebak musuh selama beberapa tarikan nafas, itu cukup memberikan pukulan fatal di medan pertempuran. Melihat Tuyan dikendalikan oleh Yao Beng api bayan, sosok Tuseng tiba-tiba bergegas mencoba untuk membantunya. Namun dia lupa bahwa apa yang dia hadapi adalah Yueli. Dia yang baru saja berlari, tiba-tiba saja merasakan rasa sakit di perutnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia mendapati bahwa perutnya ditembus oleh sabit kematian. Mengambil jiwa. Xiao Yueli yang berada di belakangnya tidak menunjukkan belas kasihan apapun. Setelah mengeluarkan jiwanya, Xiao Yan memanfaatkan situasi tersebut dan memasukkannya ke dalam bendera penekan jiwa. Ketika Tuyan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dari kegelapan, matanya langsung memerah begitu dia melihat kematian Tuseng. Baik Tuseng dan Tuyan telah meninggal, dan sekarang hanya dia yang tersisa. Pupil Tuyan tergemetar. Dia sepertinya tidak punya ide untuk melarikan diri, dan hanya ada kegilaan di matanya. Bajingan, bahkan jika aku harus mati di sini, aku akan menyeretmu bersamaku. Tuyan meraung marah. Saat berikutnya sosoknya tiba-tiba mengembang dengan cepat. Semua metode tidak ada gunanya kecuali penghancuran diri. Kekuatan penghancuran diri dari seorang keabadian dewa masih mencengangkan. Xiao Yan tentu saja tidak berani meremehkannya. Segera skill 27 tapak dewa pembunuh ditampilkan. Tapi Xiao Yan tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya tubuhnya langsung berubah menjadi 10.000 kaki. Tapak dewa pembunuh jatuh untuk menyelesaikan serangan itu dengan sebuah serangan. Sebelum tubuh Tuyan meledak, kaki kokoh yang tercipta dari dua skill Xiao Yan jatuh dari langit. Tuyan memuntahkan seteguk darah, namun aura maniak di tubuhnya sudah mencapai puncaknya dan kemudian meledak dengan dahsyat. Kekuatan penghancur itu menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Seluruh tanah berubah menjadi bubuk inci demi inci dan kekosongan itu terpelintir dan pecah. Dua skill tapak kaki Xiao Yan yang kokoh pun tidak dapat bertahan. Meskipun dia menampilkan tapak dewa pembunuh berturut-turut, itu masih sulit untuk menahan penghancuran diri dari keabadian dewa tingkat ketiga. Dalam hal itu tubuh raksasa Xiao Yan tidak mengelak, melainkan menggunakan tubuhnya untuk memblokir bagian depan Xiao Yueli. Kekuatan penghancuran diri semuanya jatuh ke tubuh Xiao Yan. Energi kekerasan itu langsung mengikis lapisan tubuh Xiao Yan, sehingga membuatnya sama sekali tidak bisa dikenali. Namun bagi Xiao Yan yang memiliki tubuh keabadian fisik, luka ini bukanlah apa-apa. Dalam sekejap, kulit dan dagingnya yang meledak itu dipenuhi kabut putih dan mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh fisiknya dengan cepat kembali normal. Penghancuran diri Tuyan sebenarnya sangat kuat, tetapi tubuh fisik abadi Xiao Yan juga sangat kuat. Dan dia secara paksa memblokir penghancuran dirinya dengan tubuh fisiknya. Setelah menyelesaikan ketiga tuh bersaudara, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Saat ini beberapa kapal Void Taisu perlahan mendarat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.